Hai guys, kali ini saya mau unboxing dehumidifier merek Xiaomi. Habis saya browsing-browsing di toko online. Kenapa saya beli ini? Soalnya saya selalu ngerasa kok kayaknya di dalam kamar kalau buka AC ataupun tidak buka AC terasa lembab. Jadi kemarin saya iseng-iseng saya beli Xiaomi untuk humid sensor. Saya cek, saya taruh di kamar. Ternyata humidnya itu, kelembapannya itu sekitar 60-70%. Itu cukup tinggi. Setelah saya Google, ternyata kelembapan yang bagus untuk ruangan itu sekitar 40-60% paling tinggi ya. Dan kelembapan standar itu yang bagus untuk kesehatan itu sekitar 45. Ini saya lagi mencoba untuk menormalkan kondisi kelembapan ruangan. Jadi saya beli dehumidifier karena mau saya turunkan dari sekitar 60-70% turun ke 40-an%. Tapi ada satu juga alat namanya humidifier. Itu untuk kelembapan yang lumayan kering, jadi di bawah 40%, mungkin sekitar 20%, 30%. Jadi biar nggak salah beli, mungkin Anda harus beli, teman-teman harus beli yang humidifier itu. Kalau ini kelembapannya terlalu tinggi, saya mau turunin. Kalau humidifier kelembapannya rendah, saya mau naikin. Well, yuk mari kita mulai. Well, ini box standarnya Xiaomi. Tidak tertulis Xiaomi di sini. Ini tulisnya cuma Derma. Derma mungkin salah satu anak perusahaannya Xiaomi. Pemakaian wattnya di sini tertulis cuma 25 watt ya pemakaian, cukup kecil. Dan dehumidifier ini lumayan gede tangkinya, 5 liter, dan katanya bisa untuk kita pakai semalaman, mungkin sekitar 12 jam bertahan. Dan juga selain kita isi dengan air, kita bisa menambahkan beberapa tetes seperti aromaterapi untuk mengharumkan ruangan. Ini tipe terbarunya dehumidifier dari Xiaomi yang baru, yang keluar di Indonesia. Mungkin di luaran udah jauh lebih banyak tipe-tipenya. Well, kata tokonya sih garansi 1 bulan. Cuman ya anggap aja ini barang dari luar yang mungkin nggak ada garansi kali ya. Tapi saya mau tes. Mudah-mudahan bisa menurunkan kelembapan udara di ruangan kamar tidur saya. Ini saya buka sekarang. Kita lihat isinya apa aja. Harganya juga nggak terlalu mahal. Harganya sekitar 299 ya, anggap 300.000. Belum termasuk ongkos kirim. Dapat buku manual. Buku manual yang tulisannya dalam bahasa Mandarin semua. Saya tidak bisa baca, jadi abaikan saja. Di dalam dapat
1 buah dehumidifier mesin. Kita lihat ya, dapat aksesorisnya apa aja di dalam. Kita buka ini. Colokannya kepala 2 cuman yang gepeng ya. Ini kayaknya biasa kalau colokan kepala 2 gepeng untuk Singapura atau USA ya. Tapi bisa nanti saya ada colokan untuk yang Indo versi Indonesia yang kepala bulat. Oke, kita buka. Ini katanya karbonnya terletak di dalam sini nih. Tapi saya tidak menemukan ada karbon apa ada di dalamnya. Kita coba lihat ya. Oh, bukanya dari bawah. Pengisiannya. Ternyata tulisannya Mandarin ya. Kata orangnya bahasa Inggris, tapi ya udah nggak apa-apa. Karena ini cuma alat simpel untuk menaikkan uap. Ini ada lubang. Ini lubang pengisian besar ya, yang tipe sekarang 5 liter bisa dimasukkan air. Jadi tidak ada tempat yang khusus untuk aromaterapi, jadi kemungkinan air dicampur di sini. Jadi kalau setelah kita isi air, kita langsung menutup seperti ini. Mungkin agak hati-hati ya, karena ada air di sini. Kita tutupnya mesti lebih hati-hati supaya tidak berantakan kemana-mana. Sudah tidak ada lagi, sudah tidak ada apa-apa lagi. Untuk bagian bawahnya, oh ini ada filter untuk apa ini? Seperti ini, contoh berbentuk busa. Ini semua dalam bahasa Mandarin. Masih segel ya dari Xiaomi-nya ya, dari Derba-nya. Oke, ini aja yang didapat. Simple alatnya, tidak ada apa-apa. Ini ada tombol untuk power, mungkin kita pencet lamaan atau gimana. Ini belum apa-apa, udah copot nih kakinya. Tombol power, ini tombol timer, dan di sini ada plastik yang transparan untuk kita mengetahui pengisian airnya udah sampai seberapa, tapi tidak ada ukuran meterannya. Ini mungkin untuk pegangan, tapi tidak berfungsi apa-apa. Dan ini ada lubang kalau misalnya mendidih airnya mengeluarkan uap ya. Kononnya katanya kalau udara di ruangan terlalu lembab itu akan menimbulkan bakteri atau jamur yang tidak baik untuk kesehatan kita. Well, ini aja yang ada di dalam. Mari kita coba nanti di atas. Terima kasih. Let's go. Oke.
Ini udah berada di ruangan kamar. Saya sudah mengisi tabung airnya setinggi segini, hampir penuh ya. Mari kita coba tutup, dikunci. Oke guys, tabungnya udah saya balikkan, udah saya taruh di dudukannya. Sementara aman, tidak ada yang berceceran, dan kayaknya mesti agak hati-hati, tapi saya rasa cukup aman karena ada penutupnya yang di bawah itu yang warna hitam, bisa menahan air, tidak mengucur terlalu kencang. Well, sekarang kita coba lihat kelembapan di ruangan ini. 61% ya guys, 61%. Itu udah cukup tinggi, yang harusnya sekitar 40-45 idealnya untuk kelembapan suatu ruangan. Dan itu di atas adalah derajat Celcius untuk ruangan. Jadi yang kita perhatikan bahwa ini aja 63, nah sekarang 65%. Oke, coba kita nyalakan. Wah, uapnya cukup banyak ya. Kita pencet. Oh, berarti ini adalah uap dingin. Kalau kita pencet yang powernya, berarti semakin banyak. Ada angka 3. Ini angka 1. Mungkin volume asap yang keluar. Angka 2. Volume asap yang keluar yang lebih banyak. Dan angka 3 paling banyak. Ini untuk timer. Mungkin timer berapa, 6 menit atau berapa menit. Oh, bukan menit ini jam berarti. Oh, berapa jam? Karena angkanya cuman sampai 12 jam. Oke, kita atur 0 aja, jadi tetap nyala ya. Ini di kecepatan pertama aja udah cukup banyak ya asapnya, kalau bisa lihat. Coba kita pakai penutupnya. Jadi kalau pakai penutupnya ini lebih bisa terarah ya. Mau asapnya ke arah mana? Kita atur ketiga aja, karena ini kita untuk review. Saya mau tahu berapa lama kecepatan dia untuk menurunkan kelembapan di dalam ruangan. Lihat, masih 61. Oke, kita tunggu 10 menit ya guys. Oke guys, udah setengah jam. Kita lihat temperaturnya turun ke 57. Saya rasa alat ini cukup berfungsi, tapi tidak secepat yang kita bayangkan. Tadi saya iseng-iseng, saya buka tutupnya. Karena saya lupa mengisi aromaterapi ke dalam air, dicampurkan ke dalam air mungkin sekitar 2-5 tetes. Yang kata-kata orang, jadi saya ambil kapas, saya basahkan dengan aromaterapi, saya masukkan ke dalam tutup ini.
karena udah basah dia tempel di atasnya. Dan saya tutup. Jadi uap air yang keluar lewat lubang ini pasti akan melewati dia punya kapas yang basah tadi yang wangi aromaterapi, dan uap yang disemburkan akan terasa wangi aromaterapi. Jadi menurut saya alat ini cukup berfungsi, mungkin berfungsinya bagus sebagai pewangi ruangan juga. Guys, kesimpulannya setelah saya mencoba tadi mesin dehumidifier tipe Xiaomi, merek Xiaomi tipe Derma F600, saya rasa cukup membantu tapi tidak signifikan dan membutuhkan waktu untuk menurunkan kelembapan ruangan. Dan ruangan itu juga harus ditutup, jendela harus tutup, pintu harus tutup. Dan saya rasa ruangan yang diperlukan tidak bisa terlalu besar juga ya kalau untuk menurunkan kelembapan ruangan dengan alat kecil ini. Well, 5 liter bisa tahan 12 jam menurut perkiraan orang, tapi saya belum mencoba. Well, tapi kalau untuk kegunaannya sebagai pengharum ruangan, dalam 10 menit seperti cara saya tadi yang menaruh kapas itu di atas tutup dan ditaruh aromaterapi, dalam 10 menit ruangan cukup harum. Well, tergantung teman-teman ingin memakainya sebagai dehumidifier atau sebagai pengharum ruangan. Dan saya rasa untuk menurunkan kelembapan ruangan, AC harus tetap dinyalakan. Itu yang adalah cara terbaik. Well, oke. Kalau gitu, saya sekian dulu, saya pamit. Terima kasih guys. Jangan lupa subscribe, share, and like. Thanks. Peace out.